Halo Milanisti, Champions League 2024-2025 ini AC Milan masih aja belum dapat poin, dimana nanti AC Milan bakal menjadi tuan rumah itu melawan Club Brugge. Nah ini nih di pertandingan ketiga Champions League di musim 2024-2025 ini bakal menentukan kali ya, di mana sekelas pelatih seorang Paulo Fonseca diuji. Lagi-lagi tetap aja ada yang namanya untuk isu-isu pemecatan soal Paulo Fonseca itu masih kenceng, tapi makin kesini justru malah dilihat tuh kayak ntar dulu, tahan dulu, jangan buru-buru pecat Paulo Fonseca. Ini lagi udah kelihatan nih cara-caranya dia atau formasinya dia gimana untuk permainannya AC Milan di bawah asuhannya Paulo Fonseca ini. Nah, termasuk ketika nanti AC Milan versus Club Brugge di Champions League. Di pertandingan ketiga ini itu nanti hari Selasa jam 23.45 ya, jam 12 kurang 15 menit ya. Itu AC Milan versus Club Brugge, di mana ya posisinya sekarang untuk saat ini AC Milan tetap masih ada di urutan ke-32, sementara Club Brugge ada di posisi ke-21. AC Milan adalah tim satu-satunya, tim besar lah ya, belum meraih kemenangan di antara tim-tim lain. Dari ada RB Leipzig belum menang, Girona, Sturm Graz, Red Star Belgrade, Salzburg, Slovan Bratislava sama Young Boys yang terakhir paling buncit. Nah, AC Milan ini belum pernah meraih kemenangan satupun, dimana dia sebelumnya yang pertama itu kalah lawan Liverpool di San Siro, terus Leverkusen juga kalah 1-0. Apakah masih ada harapan dengan sisa, berarti kalau itu sisa 6 pertandingan lah ya, 6 pertandingan berarti itu 18 poin. Yang untuk saat ini posisi pemuncak klasemen Champions League 2024-2025 dengan sistem barunya ini itu dipegang sama Dortmund. Terus ada Brest, gokil juga di Brest. Terus Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Juventus, Manchester City. Itu adalah 8 tim yang tadi gue sebut itu bakalan lolos secara otomatis. Nah, dari 9 sampai urutan ke-24 itu bakalan diadu lagi dengan sistem home away juga. Nah ini nih mungkin kalau misalkan ada beberapa pemain, entah itu dari Liga Inggris, Liga Spanyol, bahkan Liga Italia ataupun liga-liga yang lain, berpendapat kalau untuk saat ini dikuras gitu pemain-pemain sekarang tenaganya. Sebelumnya kan Nation League gitu, terus untuk liga lokal, terus main di Champions League, ini belum termasuk Conference League sama Europa League. Tapi itu kan ada yang seneng, ada yang enggak juga gitu untuk sistem barunya Liga Champions yang sekarang. Tapi balik lagi nih untuk urusan AC Milan versus Club Brugge di giornata ketiga lah ya, pekan ketiganya Champions League 2024-2025. Nggak ada head to head di antara kedua klub ini. Belum pernah main, nggak mungkin lah ya. Soalnya gue begitu buka aplikasi ketika ngelihat pertandingannya AC Milan versus Club Brugge itu nggak ada head to head, mungkin belum kali ya. Nah ini soal strikernya AC Milan yang dimana gue bikin video sebelumnya itu Tammy Abraham cedera. strikernya AC Milan, striker
ujung tombak lah. Tammy Abraham itu masuk gantiin Alvaro Morata, 5 menit kemudian dia itu cedera, bukan kaki, bahu yang cedera. Ya ini sih baru belum pasti bener-bener nggak bisa dibawa ya Tammy Abraham, bisa jadi bakalan dibawa. Cuman kabarnya ada Francesco Camarda yang bakalan dipanggil untuk menggantikan posisi Tammy Abraham kalau dia benar-benar nggak bisa dibawa. Kok malah Francesco Camarda yang dibawa? Kenapa bukan Luka Jovic? Nah, Luka Jovic itu nggak dimasukin dalam daftar nama Paulo Fonseca di Champions League. Ini yang aneh bagi gua. Udah mah di Liga udah jarang main, terus di Champions League nggak dimasukin. Mungkin Luka Jovic jatahnya itu main di Coppa Italia kali ya nanti ketika bulan Desember lawan Sassuolo. Tapi lihat aja nanti, masih lama itu. Nah, ada kemungkinan Francesco Camarda yang main untuk Milan Futuro itu dibawa sama Paulo Fonseca untuk menggantikan posisinya Tammy Abraham. Kok bisa sih peraturannya kayak gitu? Nah, ini yang gue baca sedikit ya, karena nggak semua peraturannya itu gue baca semua, kan pusing juga gue ya. Satu-satu lah, kok kenapa bisa Tammy Abraham, misalkan Tammy Abraham cedera, terus kok yang dibawa Francesco Camarda? Karena Francesco Camarda adalah akademinya Milan atau homegrownnya Milan gitu. Nah, kalau Luka Jovic kan bukan, non Itali itu. Mungkin itu aja kali ya kalau misalkan peraturannya, jadi langsung nangkap gitu. Oh, ternyata kayak gini. Atau jangan-jangan gua ada peraturan yang belum gue baca gitu. Mungkin ya, bisa jadi ya. Tapi lihat aja nanti ya. Kalau misalkan pun si Tammy Abraham ini nggak dibawa karena cedera bahunya ketika melawan AC Milan lawan Udinese. Nah, ketika nanti AC Milan bertemu Club Brugge di Champions League, ya semoga aja sih Tammy Abraham baik-baik aja dan bisa dibawa. Masalahnya ya Francesco Camarda sebenarnya udah siap, cuman ya namanya mental, dia masih muda, terus mentalnya harus dibawa ke tim senior kan kayak canggung gitu. Walaupun di beberapa latihannya tim senior ada Francesco Camarda, ada Alex Jimenez juga untuk nge-backup Terracciano yang sebelumnya Terracciano main bagus, tapi untuk saat ini ketika Milan main di Champions League, Terracciano jadi cadangan dulu karena nggak kena kartu merah kan. Tapi nyesek juga sih ngelihat posisi klasemennya si AC Milan ini di Champions League itu urutan ke-32, lo bayangin. Ada nggak yang nggak ada lagi selain AC Milan yang tim besar yang lo tahu gitu istilahnya, yang lo pernah. Ini yang justru malah yang gue bikin kaget itu Brest nih, Liga Prancis ini nih, yang sekarang aja tuh untuk saat ini si Brest ini sekarang posisinya ada di 11 liga, posisinya klasemen sementara di liga. Kok bisa ya tim kuda hitam nih dia untuk unjuk gigi. Nah, sedangkan Milan kan lagi-lagi nih, kenapa masuk akal kalau misalkan Milan ganti pelatih, merotasi pemain, gara-gara merotasi pemain dengan pelatihnya juga menuai pro kontra dari segala kalangan, itu dari supporter, entah itu dari media sendiri. Sumpah awalnya itu dikecam, tapi manajemen tuh setuju. Nah, sekarang lama-lama manajemen malah mikir-mikir nih untuk memperpanjang umurnya Paulo Fonseca bersama AC Milan. Tapi supporternya atau Milanistinya, begitupun juga gua, kayaknya tahan dulu deh, jangan buru-buru pecat Paulo Fonseca deh.
Walaupun hasil yang kemarin yang terakhir sebelum lawan Udinese itu 2 kali kalah, lawan Leverkusen sama lawan Fiorentina. Yang kalau ya kalau jadi fans egois yang pengennya sih menang terus, tapi kan dilihat dari pemainnya aja. Nah, sebelum lagi lawan Udinese, Rafael Leao itu nggak main sama sekali. Gue pikir bakalan buat full fokusnya tuh di Champions League ketika nanti lawan Club Brugge. Tapi ternyata bukan itu masalah utamanya. Ternyata ada hal lain kenapa Paulo Fonseca bikin Rafael Leao itu jadi pemain cadangan. Selain itu juga urusan back. Nih, ini harus jadi wanti-wanti juga nih. Banyak banget gua ngelihat komentar dari Milanisti itu mengenai back barunya Strahinja Pavlovic. Walaupun dia sangar identik dengan back keras, dia larinya lemot, umpannya kurang akurat, dia kalau terlalu nyaman untuk nyerang dia ikut nyerang. Nah, itulah alasannya kenapa dilihat pertandingan waktu Tijani Reinders kena kartu merah, itu akibat Strahinja Pavlovic jauh dari posisinya. Ya terserah sih kalau lo setuju atau enggak, ya bebas. Cuman dilihat dari tayangan ulangnya, Strahinja Pavlovic itu jauh dari posisinya. Justru malah Tijani Reinders yang kena kartu merah. Aneh sih. Cuman kan posisinya untuk pertandingan kemarin lawan Udinese aja udah kelihatan tuh Tijani Reinders sama Fofana di gelandang box to box. Nah, sementara 3 penyerang, sisi kiri ada Okafor, sisi kanan Chukwueze, di tengah itu ada Pulisic, yang dimana dia benar-benar jadi pemain Amerika Serikat yang harus diwaspadain sama Club Brugge. Tentunya juga AC Milan pasti bakalan Milanisti gitu ya, seneng gitu ngeliat perkembangan selama 2 tahun ini, termasuk tahun ini Christian Pulisic di AC Milan. Bahkan harga Christian Pulisic ini 2 kali lipat, bukan 2 kali lipat, 150%. Dibeli 20 juta euro, sekarang harganya 50 juta euro kalau ada yang mau beli. Ya gue ini ngeliat di Transfermarkt ya, terus sama di Calcio Mercato, sama di akun-akun soal harga pemainnya, nongol tuh nama Christian Pulisic. Apalagi harga Christian Pulisic paling tinggi se-Amerika Serikat pemain topnya ya. Nah makanya AC Milan tuh beruntung banget punya nama Christian Pulisic di dalam skuadnya untuk seimbangin. Ya sebenarnya ini orang yang gue baca kalau dia itu tipikal orang yang introvert, nggak mau banyak ngomong, tapi lebih suka kerja keras. Ya dilihat aja dari sekarang dia udah ngegolin 6, terus asisnya masuk ke 3, karena yang kemarin itu bikin asis untuk Samuel Chukwueze. Bisa nggak nih ya kira-kira Francesco Camarda itu masuk untuk menggantikan posisinya Tammy Abraham yang cedera, atau Christian Pulisic yang harus benar-benar nyuplai Alvaro Morata, satu-satunya striker di AC Milan untuk saat ini, kalau Tammy Abraham benar-benar nggak bisa dibawa untuk lawan Club Brugge. Yang sebenarnya kasihan juga sih nama si Luka Jovic ini. Aduh, bapok lu bener lu, harusnya nggak usah ganti nomor lu ke 9 lu. Aduh, itu buat Tammy Abraham harusnya. Bukan harusnya sih gue pikir Alvaro Morata yang pakai nomor 9, ternyata nomornya Yacine Adli ke 7. Sekarang Yacine Adli cabut ke Fiorentina yang juga sempat bikin gol. Kebingungan dah nih untuk striker, tinggal satu-satunya Alvaro Morata.
kalau Tammy Abraham benar-benar cedera, nggak bisa dibawa main lawan Club Brugge di Champions League. Karena Champions League ini di pertandingan ketiga Milan harus benar-benar ngelihat bagaimana masa depannya di Champions League musim baru di 2024-2025 dengan format baru. Ya Allah, semoga aja sih nggak usah menang besar, menang tipis aja tuh udah cukup. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video gue dari awal sampai kelar di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit. Assalamualaikum dan Forza Milan.